Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahara Ramadhani dengan NIM 2303112528. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait proyek UTS data mining saya yang berjudul Analisis Penjualan Toko Roti Menggunakan Market Basket Analysis. Nah, seperti yang kita tahu, di era persaingan bisnis yang semakin ketat, toko roti itu perlu memahami pola pembelian konsumen agar dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, market basket analysis ini digunakan untuk melihat hubungan antara produk yang sering dibeli secara bersamaan. Analisis ini dapat membantu toko dalam menyusun bundling produk, menata produk di etalase, hingga mengelola stok secara lebih efisien. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pola pembelian konsumen di toko roti, mengidentifikasi produk yang paling sering dibeli, menemukan kombinasi item yang paling sering muncul dalam transaksi, membentuk aturan asosiasi menggunakan algoritma a priori, dan yang terakhir memberikan rekomendasi strategi pemasaran berbasis data. Nah, adapun dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan data transaksi penjualan toko roti The Bread Basket yang diambil dari Kaggle. Adapun datanya itu ada sebanyak 5.141 transaksi, yang dimana setiap transaksi itu berisikan informasi ID transaksi dan daftar produk yang dibeli. Nah, tahapan penelitiannya itu ada 5. Yang pertama, pra-processing data, seperti menghapus data duplikat, membersihkan data, dan menyusun transaksi. Lalu yang kedua, pembentukan dataset, yaitu menggabungkan item per transaksi. Nah, yang ketiga, yaitu one-hot encoding. Dia mengubah data transaksi jadi format biner, yaitu 0 atau 1. Lalu yang keempat, frequent item set, yang dimana menentukan kombinasi item dengan support paling besar atau sama dengan 0,02. Dan yang terakhir yaitu association rules, yang dimana di sini membentuk aturan dengan metrik support, confident, dan juga leave. Nah, berupa uh, outputnya itu nanti akan ada frekuensi satu item set, 2 item set, dan 3 item set. Dengan satu item set itu coffee itu merupakan produk yang paling dominan dengan nilai supportnya paling tinggi, yaitu 59,9%. Selanjutnya untuk 2 item set, kombinasi yang paling sering muncul itu ada bread dan coffee. Dengan nilai supportnya juga paling tinggi yaitu 14,5, disusul dengan cake dan coffee, barulah coffee dan pastry. Di sini kita lihat bahwa coffee itu menjadi pasangan utama untuk berbagai makanan. Nah, kalau untuk 3 item set, itu kombinasi yang paling atasnya yaitu ada bread, coffee, dan pastry dengan nilai supportnya itu sebanyak 1,7%. Lalu disusul juga dengan bread, cake, dan coffee. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di setiap pembelian itu pasti kebanyakan akan membeli coffee. Dan juga di sini juga konsumen itu cenderung membeli lebih dari 2 item sekaligus, yang dimana 2 item makanan. Nah, di sini juga ada aturan asosiasi dengan lift tertinggi. Itu ada toast, coffee, yang artinya jika seseorang membeli toast, maka kemungkinan besar dia juga akan membeli coffee. Nah, di sini ada pertama toast dan coffee, dua ada cake, lalu dia juga membeli tea, lalu yang ketiga pastry, dia maka membeli bread. Di sini kita bisa dapat lihat bahwa aturan toast coffee itu adalah pola yang paling kuat, dinilai dengan nilai confident-nya dia yang paling tinggi. Nah, mungkin kita akan melakukan demonstrasi di Python ya. Nah, seperti ini. Di sini kita akan masukkan dulu datanya. Di sini saya sudah masukkan di bagian file sini. Lalu tekan ini upload to session storage. Nah, nanti tinggal dimasukin, kita bisa lihat tabnya apa, ditempel di sini. Di sini kita coba Nah, sudah saya run. Di sini dapat dilihat bahwa dalam data saya itu, data mining saya, di situ ada kolom transaksi, ada juga kolom item. Kenapa ditampilkan 10? Karena di sini saya meminta 10. Nah, selanjutnya di sini agar terlihat bagus gitu ya, saya akan
menampilkannya itu dalam bentuk data frame. Kita run kembali. Nah, seperti ini. Di sini bisa dapat kita lihat ya, transaksi pertama di situ ada cookies, hot chocolate, ada jam, sampai 5.456 transaksi di situ. Ada coffee, ada pastry. Nah, selanjutnya kita menyimpannya kembali dalam bentuk Excel DM list. Nah, di sini kita gabungkan yang tadi. Di sini kita akan mengubah formatnya ke one hot encoding. Kita run. Nah, di sini kita akan mengubah dalam bentuk one hot encoding dalam bentuk beginner. Jika dia membeli berarti 1, jika tidak membeli berarti 0. Nah, akan tetapi di sini terlihat kurang bagus sehingga saya menampilkannya itu dalam, kita tutup aja ya sini ya, dalam bentuk data frame. Di sini misalkan nih di transaksi yang mana misal, oh transaksi kedua. Di situ kan tadi dikatakan bahwa di transaksi kedua dia membeli bread, coffee, pastry. Nah, kita lihat di sini di transaksi kedua, oke, berarti dia membeli bread, berarti dia 1. Begitu, dan seterusnya apa yang dia beli maka akan 1. Di sini banyak ya teman-teman barangnya, karena kan ini tuh toko roti. Jadi karena terlalu banyak dia pakai titik-titik. Nah, kayak gitu. Secara umum kayak gitu. Kalau dia membeli 1, kalau tidak membeli 0. Nah, selanjutnya, setelah kita one hot encoding kan tadi, kita akan menghilangkan nih kolom transaction-nya. Oke, seperti ini. Biasanya akan terlihat seperti ini. Nah, karena kita lihat sintaknya dulu. Nah, di sini dia akan menghilangkan kolom transaksinya agar terlihat lebih bagus dan lebih bersih. Nah, tujuan dari algoritma a priori ini tuh, dia hanya membutuhkan data berupa item transaksi yang dalam bentuk one hot encoding. Selanjutnya, dia juga membersihkan nih datanya dan siap diproses untuk pencarian pola frekuensi item. Nah, kemudian di sini kita dapat lihat dia itu menggunakan supportnya ya sebesar 2%, 0,02, yang artinya apa? Suatu item atau kombinasinya itu harus muncul minimal 2% dari seluruh transaksi. Makanya dia dianggap gitu sebagai item set yang sering muncul. Dan output ini pun dia akan menghasilkan daftar kombinasi item yang paling sering dibeli secara bersama. Nah, selanjutnya itu untuk aturan asosiasi, di sini dia menggunakan mean confidence sebesar 0,2, yang artinya hanya aturan dengan confidence minimal 20% yang akan ditampilkan. Nah, di sini juga nanti akan ada aturan metriknya nih. Ada seperti support, confident, dan juga leave. Nah, kalau support ini tuh dia proporsi transaksi yang memuat kedua item sekaligus. Sedangkan confident, dia itu adalah probabilitas konsumen dalam membeli A, apakah dia juga akan membeli produk B? Nah, seperti itu. Lebih singkatnya itu adalah tingkat kepercayaan dari si aturan. Dan untuk lift ini dia itu seberapa besar sih kekuatan hubungan antara si produk A dengan si produk B, seperti itu. Misalkan nih, jika liftnya itu lebih besar daripada 1, nah berarti hubungannya kuat, kayak gini. Ini kan besar daripada 1 ya kan. Lalu juga kalau liftnya itu sama dengan 1, itu artinya dia hubungannya netral. Dan kalau dia di bawah 1, itu bisa dibilang hubungannya negatif atau substitusi. Nah, ada juga leverage, ada juga confusion. Nah, kalau leverage ini tuh lebih ke selisih dari support aktual dengan support jika independen. Nah, dimana semakin besar, maka semakin menarik aturan tersebut. Nah, kalau confusion ini, dia itu peningkatan kepastian gitu, yang muncul saat antecedent tuh muncul. Ya, jadi di sini kita menampilkan nih 10 aturan teratas berdasarkan yang terbaiknya. Di sini yang pertama itu ada cake dan tea. Jadi mana nilai supportnya itu adalah
4,1%. Confidentnya itu 25,5%. Liftnya 1,22. Yang artinya apa? Pelanggan yang membeli cake memiliki kecenderungan 22% lebih tinggi untuk membeli tea dibandingkan kejadian acak, yang dimana kombinasi cake dan tea ini merupakan komplementer yang bisa dipertimbangkan untuk menu paket di 22%. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada toast dan coffee, yang dimana di sini kita bisa dapat lihat confident-nya itu sebesar 73,6%, yang dimana sebagian besar pembeli toast itu dia juga membeli coffee dengan liftnya itu lebih besar daripada satu, yang artinya hubungan ini signifikan dan bukan secara kebetulan, yang artinya apa, ini cocok untuk strategi bundle sarapan gitu ya, dan begitu pun seterusnya gitu ya. Di sini kita dapat lihat di urusan kelima itu ada media luna dengan kafe, yang dimana media luna ini merupakan kombinasi yang cukup umum. Kita dapat lihat bahwa confidence-nya itu tinggi 63,3%, dan dimana berarti hampir sebagian besar gitu ya, hampir dari sebagian besar pembeli toast, lebih dari 63,3% itu dia juga akan membeli si coffee gitu ya. Sorry, sebanyak 63,3% konsumen yang membeli media luna pasti akan membeli coffee, dan nilai liftnya pun juga di atas satu, yang dimana uh, kombinasi dari paket ini tuh bagus dan dapat disatukan dalam paket like breakfast. Nah, seperti itu. Dan begitu pun seterusnya. Ini ada 10 kombinasi yang paling bagus berdasarkan lift tertingginya. Nah, jadi apa? Bahwa dapat kita analisis ya, kita simpulkan dari hasil analisis tadi bahwa toko roti ini dapat menawarkan pertama paket bundling kayak toast, terus digabungkan dengan coffee, atau media luna digabungkan dengan coffee. Dan lalu promosi tematik kayak paket cake dan tea itu bisa untuk afternoon tea set. Lalu kita bisa mengoptimalkan tata letak produk seperti kita menempatkan coffee berdekatan dengan pastry, bread and cake. Lalu juga untuk manajemen stok, yang dimana kita memprioritaskan stok coffee karena dia yang paling banyak dibeli gitu ya, dan juga nilai supportnya paling tinggi. Dapat kita simpulkan secara keseluruhan bahwa market basket analysis ini dia menggunakan algoritma a priori, yang dimana dia berhasil nih mengungkapkan pola pembelian di toko roti. Nah, produk coffee dia sering muncul sebagai produk dengan support tertinggi dan paling sering dipasangkan dengan berbagai makanan. Nah, kombinasi bread coffee serta toast coffee itu menjadi pola dominan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan. Nah, temuan ini mendukung penerapan strategi pemasaran yang lebih terarah dan berbasis data. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian. Uh, Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.